Jemaat GKI yang dikasihi Yesus Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Ji Mahoni, Pendeta Jemaat di GKI Philadelphia, Jakarta Barat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca firman yang terambil dari Kisah Rasul pasal kedua, ayat 23, yang berkata seperti ini. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara sekalian, kematian Yesus 2000 tahun yang lampau tetap menjadi pertanyaan oleh berbagai kalangan. Ada berbagai pertanyaan yang muncul sehubungan dengan peristiwa itu. Yang pertama adalah, jika Allah melarang pengorbanan manusia, mengapa Yesus menjadi korban? Memang dalam perjanjian lama ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa Allah melarang umat Israel mempersembahkan anak manusia di dalam korban bakaran. Di dalam hal ini kita harus bisa membedakan antara berkorban dan dikorbankan. Saudara-saudara sekalian, suatu bangsa ataupun seorang pemimpin tidak dibenarkan mengorbankan rakyatnya. Tetapi rakyat boleh saja berkorban untuk bangsa dan pemimpinnya. Dan itu terjadi. Kayafas imam besar memang bermaksud untuk mengorbankan Yesus. Yesus dijadikan tumbal ketika ia berkata, lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa Israel, maksud imam besar ini. Masalahnya, saudara, apakah Allah Bapa mengorbankan Yesus? Tentang nyawanya, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Di Taman Getsemani, dia berdoa, Bapa, jika sekiranya mungkin cawan pahit ini lalu daripadaku, tapi bukan menurut kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dan menjelang saat-saat kematiannya, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Perhatikan dengan seksama. Adakah yang memaksa Yesus untuk menjadi korban? Apakah Yesus dikorbankan? Atau dia dengan rela mengorbankan dirinya? Jelas, Yesus dengan rela mengorbankan dirinya untuk menebus manusia yang berdosa. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah, jangan lupa saudara sekalian, Yesus itu bukan manusia biasa. Di dalam tradisi pengorbanan manusia, orang yang ditumbalkan itu akan binasa. Tapi berbeda dengan tumbal, saudara-saudara sekalian, Yesus bangkit pada hari ketiga. Mengapa demikian? Karena kuasa maut tidak berlaku atas diri Yesus. Upah dosa adalah maut, itu tidak berlaku pada diri Yesus, karena Yesus manusia ilahi yang tidak berdosa. Pertanyaan kedua yang sering dipertanyakan adalah, Yesus hanya seorang diri. Bagaimana mungkin dia bisa mengorbankan dirinya, menggantikan begitu banyak orang? Berapa banyak orang yang digantikan oleh Yesus? Orang-orang Calvin mengatakan orang-orang terpilih. Tapi ada orang mengatakan bahwa Yesus mati untuk semua orang di bawah kolong langit ini.
Kalau demikian, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Hutang 1 triliun tidak mungkin diganti dengan uang 1 rupiah. Betul, saudara-saudara sekalian. Jika hanya seorang manusia saja, penggantian itu tidak impas, tidak apple to apple. Dan itu tidak mungkin terjadi. Karena manusia yang berdosa tidak mungkin bisa menggantikan manusia yang lainnya. Dia sendiri membutuhkan keselamatan. Bagaimana mungkin dia bisa menggantikan orang lain? Ini tidak mungkin. Jadi benarlah, 1 nyawa tidak mungkin mengcover seluruh umat manusia. Saya setuju itu. Namun kita patut bersyukur. Yesus bukanlah manusia sembarangan. Dia memang manusia sejati, tapi dia adalah Allah yang mengambil rupa sama seperti kita manusia. Jadi penggantian itu haruslah dilakukan oleh seseorang yang pengorbanannya mempunyai nilai yang tidak terbatas. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. 1 atau 2 tahun yang lampau, ada seseorang bermaksud memberikan sumbangan 2 triliun rupiah. Angka yang sangat besar, saudara sekalian. Ada yang menghitung uang 2 triliun apabila disusun, ditumpuk, itu tingginya mencapai 2 kilometer. Kuantitasnya begitu banyak. Tetapi kuantitas yang begitu banyak itu bisa diganti, diwakili, maksud saya, dengan selembar cek yang ukurannya sangat-sangat kecil. Mengapa? Jumlah nominal, kuantitas uang yang begitu banyak bisa diwakili oleh selembar cek yang berukuran seperti selembar uang itu. Karena di sini cek berbicara tentang kualitas, bukan berbicara tentang kuantitas. Pengorbanan Yesus bukan lagi persoalan kuantitas, tetapi kualitas seorang Allah, manusia ilahi yang mengorbankan dirinya untuk menembus seluruh umat manusia. Pertanyaan ketiga adalah, kalau Yesus adalah Allah, mengapa Allah mati? Banyak orang juga gagal paham konsep ini, saudara-saudara sekalian. Ada orang yang mengolok-olok, Allah kok menderita, Allah kok ditantek, Allah kok disalibkan, Allah kok mati. Ada orang Kristen juga bertanya, bukankah Allah Maha Kuasa? Mengapa dia harus mengorbankan anaknya? Bukankah dia dengan leluasa mengampuni dengan cara begitu saja? Saudara-saudara sekalian, kita patut menyadari bahwa ketika Yesus berada di kayu salib dan mati, itu bukan Allah yang mati. Allah tidak bisa mati. Ada orang mengajukan pertanyaan, Allah mati, pada hari keberapa dia bangkit? Itu pertanyaan yang salah. Tidak ada jawabannya. Saudara-saudara sekalian, kemanusiaan Yesuslah yang menderita. Kemanusiaan Yesuslah yang mati. Disinilah diperlukan arti penting dari inkarnasi. Allah mengambil rupa menjadi manusia. Allah menjadi manusia mempunyai 3 keistimewaan. Yaitu yang pertama, manusia itu tidak berdosa. Manusia Yesus tidak berdosa. Kedua, dia berdarah. Ketiga, dia bisa mati. Apa arti penting dari 3 kualifikasi penting ini? Ibrani 9 ayat 22 berkata seperti
seperti ini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, di dalam perjanjian lama digunakan darah binatang. Ibrani 10 ayat 4 berkata seperti ini. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara sekalian, apabila pulpen saya ini tidak berfungsi, tintanya habis ataupun rusak, saya harus menggantikannya. Ada 3 syarat supaya terjadi pergantian. Yang pertama adalah saya harus mencari tinta dari pulpen yang sama persis. Saya tidak bisa menggunakan korek kuping. Saya pun tidak bisa menggantinya dengan tusuk gigi. Saya harus mencari tinta pena yang seperti ini. Pertama. Kedua, sekalipun saya sudah mendapatkan tinta, tapi tinta yang akan menggantikan itu haruslah berbeda juga. Minimal dia berfungsi. Kalau sama-sama habis, tidak bisa menggantikan. Yang ketiga adalah saya harus mengeluarkan tinta yang rusak ini dan memasangkan tinta yang baru. Terjadi pergantian sehingga kemudian pena ini bisa berfungsi kembali. Saudara sekalian, itulah arti penting dari mengapa Allah harus menjadi manusia. Dia sama seperti kita manusia. Jadi yang menggantikan kita bukanlah kambing domba ataupun ayam hitam, kain hitam. Bukan juga malaikat, tapi satu sosok pribadi, Yesus, yang memiliki darah. Ingat, pengampunan membutuhkan darah. Yesus mempunyai darah dan yang bisa mati. Mengapa demikian? Di atas kayu saliblah kriteria ketiga tadi itu terjadi. Kalau Allah tidak mungkin mati, maka Allah mengambil rupa menjadi manusia. Dia mati di atas kayu salib menggantikan kita. Sekarang pertanyaan yang keempat adalah, apa arti penting kematian Yesus bagi kita umat manusia? Lebih-lebih bagi kita umat Kristiani. Saudara, apabila saudara melihat sebuah patung, apakah saudara akan menangis terseduh-seduh di depan patung itu? Saya rasa tidak demikian. Ada sebuah kisah, saudara. Seorang gadis muda, setiap kali dia pergi ke sebuah kuburan dan menatap sebuah patung, dia akan menangis dan sangat mengharukan. Orang-orang lalu mengajukan pertanyaan kepada gadis ini, Nona, apakah patung itu adalah patung dari ayah Anda? Gadis itu menggelengkan kepalanya. Apakah itu saudara Anda? Sama jawabannya. Apakah itu pacar Anda? Tidak juga. Saudara, orang tidak mengerti apa yang terjadi, lalu mengira wanita ini sedikit tidak beres mentalnya. Tapi yang terjadi sebetulnya adalah kira-kira 20 tahun sebelumnya, seorang ibu mendapati rumahnya terbakar. Dan dia meminta supaya ia diizinkan masuk ke dalam rumahnya untuk menyelamatkan anak bayinya. Tetapi petugas pemadam kebakaran tidak mengizinkan. Ini sebuah tindakan bunuh diri.
Namun tiba-tiba datanglah seorang pemuda petugas pemadam kebakaran dan berkata kepada komandan, "Komandan, saya juga punya bayi. Seandainya rumah saya terbakar, saya juga berharap ada seorang patriot yang berani menerobos masuk ke dalam rumah saya, menyelamatkan anak saya. Untuk itu, saya siap melakukannya." Pemuda ini dengan gagah berani menerobos api, mengambil bayi itu, melemparkannya keluar, dan tersangkut di jaring yang dipasang oleh petugas. Tapi naas, pada waktu yang nyaris bersamaan, rumah itu runtuh dan petugas ini mati terpanggang. Dan rupanya patung yang terpasang di depan sebuah makam, itulah patung dari petugas pemadam kebakaran itu. Dan gadis yang menangis di depan patung itu adalah bayi yang terselamatkan itu. Itu sebabnya setiap kali dia menatap patung itu, dia merasa berhutang nyawa dan dia menangis. Gereja kita tidak punya tradisi memasang patung Yesus di salib. Tapi permisi tanya saudara, apakah saudara pernah menangis melihat patung Yesus? Karena untuk Anda dan saya, dia sengsara, dia mati. Itulah kira-kira arti penting pengorbanan Yesus bagi kita umat manusia, bagi kita orang Kristen, bagi kita anggota Gereja Kristen Indonesia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk renungan yang boleh kami terima pada hari ini. Bukakanlah pikiran kami untuk dipenuhi dengan Roh Kudus yang mencerahkan kami sehingga kami mengerti esensi kebenaran yang kami gali dari firman. Dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.